Innal ladzina utul ilma min qabl idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Jadi orang-orang yang dekat sama Allah, dia ketika dibacakan Al-Quran mereka tersungkur, jadi wajahnya dalam posisi sujud. Jadi beda orang-orang yang hatinya begitu dekat. Bahkan kita dijelaskan kondisi salafus saleh. Ada yang sampai ketika membaca Al-Quran sampai pingsan juga. Ya, bahkan ada yang membaca Al-Quran saat itu, kemudian saat itu juga meninggal. Jadi contoh-contoh itu menjelaskan bagaimana mereka membaca satu ayat saja, diulang-ulang dari setelah sholat Isya itu diulang sampai mendekati subuh. Dan setiap diulang ayatnya menangis lagi dia. Nah, itulah manusia-manusia pilihan karena sudah menyatu hatinya dengan Al-Quran. Olehnya itu kembali kepada diri manusia itu sendiri, sehingga para salafus saleh selalu mengingatkan 3 hal. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa baina khalqih. Jadi seseorang yang memperbaiki dirinya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perbaiki dirinya dengan makhluk yang lain. Ini contoh di rumah. Contoh masing-masing lah. Didapatkan istrinya kurang taat sama suami, anak-anaknya tidak birrul walidain, atau mungkin tetangganya selalu musuh sama dia, yang ini benci. Berarti ada sesuatu yang tidak beres antara orang ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu jangan main salahkan siapapun. Jadi kalau ada sesuatu jangan salahkan siapapun. Bahkan para salafus saleh, antara dia dengan ternaknya ada gesekan sedikit, nggak beres dia dengan Allah. Bukan sama manusia loh, sama ternaknya. Ya. Ketika ditelusuri, benar, ada kesalahan pada diriku ini. Yang tahajud tidak tahajud, yang sering infak tidak infak, yang biasa sholat duha tidak sholat duha, ini. Ketika dia perbaiki, Allah perbaiki dua antara dia dengan makhluk yang lain. Ya, ini selalu mereka mengingatkan 3 hal. Kata-kata ini kalau ditimbang dengan emas dengan itu pasti ini lebih berat dari emas itu sendiri. Kemudian yang kedua, man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Barang siapa yang memperbaiki yang di hati, yang enggak kelihatan tadi, yang alaniyah, yang tampak, Allah perbaiki. Ya, apa yang di hati itu sifat dengki, sifat yang memang enggak kelihatan, yang tahu hanya orang itu sendiri. Kelihatannya zahirnya Masya Allah, tapi ada di hatinya yang ada sifat yang memang Allah tidak ridhoi. Sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, man afdhalun nas, manusia yang paling utama yang apa? Rasul menyebutkan 2 hal setelah takwa, yaitu saduqul lisan dan Allahumma sholli ala sayyidina. Saduqul lisan, mahmumul qalbi. Nah itu. Jadi yang pertama yang kalau ngomong tidak pernah bohong, yang kedua mahmumul qalb. Sahabat mengatakan fa amma saduqul lisan na'rifuhu wa amma mahmumul qalb, mahmum kha. Ya. Apa itu wahai Rasulullah mahmumul qalb? Rasul menyatakan mahmumul qalb yaitu seseorang yang at-taqiyyun naqiyyul ladzi la ghilla fihi wala ghubna wala hasada. Jadi kalau dijelaskan mahmumul qalb seperti rumah yang bersih semuanya. Seperti hati yang tidak ada di situ sifat dengki, sifat hasad, sifat itu enggak ada, semuanya bersih. Seperti rumah yang dalam itu bersih semuanya. Nah, itu. Jadi yang inilah yang kalau diperbaiki maka yang tampak pun Allah akan perbaiki. Yang ketiga adalah ini penting, man ihtamma bi amri akhiratihi kafahullahu amra dunyahu wa akhiratihi. Yang selalu memperhatikan urusan akhirat, artinya dia selalu membayangkan bagaimana kalau sendirian di kuburan, siapa yang nemani dia, ditanya sama mungkar dan nakir. Jadi kalau orang
sekurang-kurangnya dihisab siapa yang sampai di Allahumma anis wahsyatana, ketika kami sendirian ya Rabb, buat kami itu bahagia. Anis wahsyatana artinya berilah ketenangan, kegembiraan pada kami ya Rabb. Itu. Jadi contoh-contoh, buatlah kami ketika dipanggil olehmu ya Rabb bahagia, senang. Itu. Jadi orang yang berpikir untuk akhirat, nanti dunia sama akhiratnya Allah mudahkan semuanya. Jadi itulah di antara para salafus saleh ingatkan, perbaiki antara kamu dengan Allah, Allah perbaiki. Yang di hati diperbaiki, yang tampak Allah perbaiki. Ingat urusan, okelah silahkan cari dunia, tapi yang didahulukan akhirat juga. Ya, sebab profesi seseorang kan macam-macam. Silahkan dengan profesi masing-masing, tetapi yang dibuat skala prioritas adalah urusan akhiratnya. Ketika itu terjadi pada diri seseorang, maka dunia pun Allah berikan kemudahan.